Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap tetes air hujan yang jatuh dari langit, setiap helai daun yang gugur dari pohon, bahkan setiap hembusan nafas yang kita hirup, semuanya telah tercatat dalam ilmu Allah sejak sebelum kita diciptakan. Demikian pula rizki. Ia bukanlah sekedar uang, makanan, atau harta benda. Rizki mencakup segala sesuatu yang Allah hadirkan untuk memberi manfaat kepada kita, seperti kesehatan, sahabat yang tulus, ilmu yang bermanfaat, bahkan rasa tenang di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya ruh itu telah diutus kepada janin di dalam rahim ibunya, lalu dituliskan baginya 4 perkara: amalannya, ajalnya, rizkinya, dan apakah ia menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Hadis ini mengajarkan bahwa rizki kita sudah ditetapkan jauh sebelum kita lahir ke dunia. Inilah hubungan erat antara rizki dan takdir. Keduanya berasal dari ketetapan Allah yang tidak mungkin tertukar. Namun, wahai saudaraku, takdir bukan berarti kita duduk diam menunggu. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, karena usaha adalah bagian dari ketetapan itu sendiri. Rizki tidak hanya datang kepada orang yang pintar, tetapi kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang ia datang lewat jalan yang kita tempuh dengan sungguh-sungguh. Kadang ia datang lewat jalan yang sama sekali tidak kita duga. Para sufi berkata, rizki itu seperti bayangan yang akan selalu mengikuti tubuh. Jika engkau berlari mengejarnya, engkau akan letih. Tetapi jika engkau berjalan di jalan yang benar, ia akan mengikutimu tanpa engkau minta. Maka rahasianya ada pada 2 hal. Pertama, tawakal kepada Allah dengan hati yang yakin bahwa segala sesuatu sudah diatur olehnya. Kedua, ikhtiar yang disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Karena rizki yang diberkahi bukan hanya menambah apa yang kita miliki, tetapi juga menambah kedekatan kita kepada Sang Pemberi rizki. Saudaraku, rizki adalah bagian dari takdir, tetapi cara kita menyambutnya adalah bagian dari pilihan. Orang yang ridha kepada ketetapan Allah akan selalu merasa cukup meski sedikit yang dimiliki. Sedangkan orang yang kufur terhadap nikmatnya akan selalu merasa kurang meski seluruh dunia berada di genggamannya. Maka, jangan hanya sibuk menghitung apa yang belum kita punya, tapi sibuklah menghitung berapa banyak karunia Allah yang telah Dia titipkan. Karena disitulah letak rasa syukur, dan syukur adalah magnet terbesar untuk mendatangkan rizki yang baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak orang salah faham tentang rizki. Mereka mengira rizki hanya soal materi. Padahal, para ulama mengingatkan bahwa rizki itu ada 3 tingkatan. Pertama, rizki yang dijamin. Inilah rizki yang pasti sampai kepadamu tanpa engkau minta, seperti udara yang engkau hirup, detak jantung yang terus berdetak, dan makanan yang Allah hadirkan bahkan sebelum engkau bisa mencarinya. Bayi yang baru lahir tidak pernah khawatir akan susu ibunya, karena Allah yang menggerakkan hati sang ibu untuk menyusui. Kedua, rizki yang dibagi sesuai usaha. Inilah bagian yang Allah bukakan ketika kita bergerak, berusaha, dan mengambil sebab. Burung tidak diberi makanan di sarangnya, tetapi ia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Usaha adalah pintu yang Allah buka, tapi kunci pintunya tetap berada di tangannya. Ketiga, rizki yang dijanjikan di akhirat. Inilah rizki tertinggi yang tidak bisa dilihat mata dunia, tetapi akan kita nikmati selama-lamanya. Ia lahir dari amal soleh, sodakoh, kesabaran, dan ibadah yang kita persembahkan dengan tulus.
Inilah rizki yang tidak akan pernah habis karena sumbernya adalah Allah yang Maha Kekal. Saudaraku, kadang kita bertanya, kalau rizki sudah ditakdirkan, mengapa ada orang miskin dan ada orang kaya? Jawabannya ada dalam hikmah Allah. Rizki bukan tanda cinta atau bencinya, tapi ujian untuk hati. Kaya diuji dengan syukur, miskin diuji dengan sabar. Dan celakalah jika kaya tidak bersyukur dan miskin tidak sabar. Para arif billah berkata, rizki itu bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal cukup atau tidaknya hati. Satu suap nasi yang dimakan dengan rasa syukur lebih besar nilainya di sisi Allah daripada segunung emas yang dinikmati dengan keluh kesah. Maka, rahasia besar hubungan antara rizki dan takdir adalah ini. Rizki telah ditulis, tapi hati kita yang memilih untuk ridha atau gelisah terhadap ketetapan itu. Dan ingatlah, ridha kepada takdir adalah pintu ketenangan, sedangkan iri terhadap rizki orang lain adalah pintu kesempitan hidup. Jika engkau ingin rizkimu lapang, jangan sibuk menatap piring orang, tapi sibuklah membersihkan hatimu dari penyakit membanding-bandingkan. Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata. Ayat ini menegaskan, rizki setiap makhluk dari yang paling besar hingga yang paling kecil sudah dijamin dan tercatat. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertukar. Bahkan seekor semut di dalam batu pun mendapat bagian dari rahmatnya. Allah juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 23, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikannya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di sini Allah membuka rahasia besar, pintu rizki paling luas adalah takwa. Bukan hanya kerja keras, bukan sekadar kecerdikan, tetapi kebersihan hati dan ketaatan kepadanya. Para arif billah pun memberi nasihat yang dalam. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, ketahuilah, rizkimu akan mencarimu sebagaimana ajalmu mencarimu. Maka perindahlah caramu mencarinya dengan yang halal. Syekh Abu Yazid Al-Bistami mengingatkan, jangan engkau menoleh kepada apa yang ada di tangan manusia, karena jika engkau sibuk melihat milik mereka, engkau akan buta dari melihat pemberian Allah kepadamu. Dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, istirahatkan dirimu dari mengatur dunia, karena apa yang telah dijamin untukmu tidak perlu engkau risaukan. Fokuslah kepada Dia yang mengatur urusanmu. Saudaraku, inilah simpul hubungan rizki dan takdir. Allah telah menetapkannya sebelum kita lahir, namun Ia ingin melihat bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita bersyukur dan ridha atau justru gelisah dan berburuk sangka kepadanya? Maka, mari kita tanamkan di hati nasihat para wali. Yang paling berharga bukan banyaknya rizki, tetapi tenangnya hati saat menerima ketetapan ilahi. Dikisahkan, Syekh Abu Hasan Al-Kharaqani suatu hari duduk di depan rumahnya. Datanglah seorang lelaki miskin, lusuh, dan kelaparan. Wahai Syekh, aku tidak makan sejak kemarin. Demi Allah, aku sangat lapar, katanya. Syekh masuk ke rumahnya. Di sana, istrinya sedang menyiapkan roti untuk keluarga. Ini satu-satunya roti kita hari ini, kata sang istri.
Namun Syaikh menjawab, roti ini memang terlihat milik kita, tetapi jika Allah menakdirkannya untuk orang itu, maka ia akan sampai kepadanya, entah lewat tangan kita atau tangan orang lain. Bukankah lebih baik jika kita yang menjadi jalan sampainya rizki itu? Beliau pun memberikan roti itu kepada si miskin. Tak lama, seorang tetangga datang membawa sekeranjang besar makanan dan berkata, "Istriku membuat terlalu banyak, ini untuk kalian." Syaikh tersenyum dan berkata kepada istrinya, "Lihatlah, ketika kita menyerahkan rizki kepada pemiliknya yang sejati, Allah menggantinya dengan yang lebih banyak dan lebih berkah." Saudaraku, rizki itu seperti bayangan, tidak pernah salah alamat. Ia datang tepat pada waktunya, sesuai kadar yang telah Allah tetapkan dan tak akan tertukar dengan milik orang lain. Karena itu, jangan habiskan hidupmu dalam kegelisahan mengejar rizki hingga melupakan pemberi rizki. Jadikan usaha sebagai ibadah, jadikan kerja sebagai jalan mendekat kepadanya, dan jadikan syukur sebagai pakaian sehari-hari. Ingatlah firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7. "Jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sangat pedih." Maka peliharalah hati dengan ridha, perbanyaklah syukur di setiap keadaan, dan percayalah, rizki yang paling indah adalah hati yang tenang bersama Allah, walau dunia tidak seluruhnya kita genggam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.